Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tes potensi skolastik atau TPS untuk UTBK tahun 2022. Nah, apa sih TPS itu? Jadi TPS itu tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di pendidikan tinggi. Nah, adapun TPS ini mencakup 4 bagian, yaitu yang pertama penalaran umum, kemudian pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pemahaman bahasa. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu dari 4 komponen ini, yaitu terkait dengan penalaran umum. Jadi tonton terus video ini ya. Baik, tes analogi ya. Sebelum membahas terkait tes analogi, kakak memberikan trik, ada 3 poin penting di sini sebelum menjawab soal. Yang pertama, adik-adik silakan menentukan kata kunci atau hubungan khusus antara kata dalam analogi. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Nah, kemudian buatlah dalam bentuk kalimat dari analogi tersebut. Nah, kalimat yang dibuat harus searah ya adik-adik. Dimana jika kita memulai dari kata pertama, maka sebelah kanan tanda titik 2 harus diawali dengan kata pertama juga. Begitupun sebaliknya. Nah, nanti akan ada contohnya ya, lebih jelasnya. Kemudian yang poin ketiga yaitu perbanyak pembendaharaan kosakata dengan membaca literatur. Jadi ini juga penting adik-adik sekalian. Dengan banyak membaca literatur, tentu kita akan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, pada tes ini, pengetahuan seseorang akan diuji. Jadi semakin luas pengetahuan adik-adik akan mempermudah adik-adik dalam menjawab soal tes analogi. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis tes analogi. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Jadi, ciri atau soalnya bentuknya kata benda, sini kata benda, kemudian fungsi benda, kemudian sama dengannya kata benda, kemudian fungsi benda. Contohnya apa sih? Telinga titik 2 dengar sama dengan titik titik 2 sama apa selanjutnya. Nah, kita tahu ya, telinga itu kan berfungsi untuk mendengar. Nah, jadi telinga itu berfungsi untuk mendengar. Kalau kita buat dalam kalimatnya, titik-titik berfungsi untuk apa gitu. Nah, apakah kemudian mata berfungsi untuk labun? Tidak cocok. Hidung berfungsi untuk flu? Tidak cocok. Tangan berfungsi untuk pukul? Tidak cocok. Kulit berfungsi untuk raba? Ya, masuk akal. Lidah berfungsi untuk sedap? Tidak cocok. Jadi yang pas itu adalah kulit berfungsi untuk raba atau meraba ya. Lidah ini fungsinya untuk mengecap bukan sedap ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya persamaan ya. Nah, persamaan ini persamaan kata ya. Contohnya mudah, persamaan katanya kan gampang. Oh, ini soalnya mudah sekali, soalnya gampang sekali, kan sama itu ya. Nah, kita lihat dari pilihan jawaban yang ada apakah memenuhi kriteria itu. Yang A, sulit, persamaan katanya pusing. Masuk nggak? Nggak kan? Sulit membuat kita pusing. Nah, itu baru pas. Bukan sulit sama dengan pusing, tidak. Belum tentu sesuatu yang sulit membuat kita pusing. Belum tentu loh ya. Tapi bisa jadi juga sulit membuat kita pusing, tapi tidak selamanya. Kemudian yang kedua, teman sama dengan rekanan. Ya, teman itu adalah rekanan. Nah, seperti itu. Masuk yang B ya. Nah, kita lihat coba yang C dulu. Kita lagi. Apakah ayah sama dengan ibu? Tidak, ayah dan ibu sesuatu hal yang saling melengkapi, bukan sama dengan. Kemudian, apakah keluarga sama dengan sekolah? Tidak juga. Apakah pulang sama dengan pergi? Tidak. Maka yang pas adalah teman adalah rekanan atau teman sama dengan rekanan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, lawan. Nah, biasanya lawan itu kata sifat titik 2 lawan katanya sama dengan kata sifat titik 2 lawan katanya. Misalnya nih, kata sifatnya gelap, lawan katanya gelap itu adalah terang. Sehingga bahasa itu lawan katanya apa? Tentu bahasa itu lawan katanya kering. Cepat ya kita mau menjawabnya ya. Nggak mungkin bahasa itu lawannya berupa apalagi angin, bahasa lawannya hujan. Nah, ini kan sangat sangat salah ya. Kemudian bahasa lawan katanya basi, tidak ya. Nah, bahasa itu lawannya kering. Kemudian yang keempat ada namanya pekerjaan atau profesi ya. Biasanya profesi atau kata benda.
Kemudian yang dikerjakan itu sama dengan profesi atau kata benda yang dikerjakan. Nah, biasanya wartawan tugasnya untuk menulis atau mencari berita. Seperti itu kan? Tugasnya wartawan itu menulis atau mencari berita. Boleh menulis, boleh mencari juga. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban. Apakah gelap tugasnya listrik? Tidak nyambung. Malam tugasnya dingin? Nggak nyambung. Polisi tugasnya menangkap pencuri. Benar kan? Polisi tugasnya menangkap pencuri. Kemudian teller tugasnya mencetak uang. Profesor tugasnya untuk menggaji. Nggak pas ya. Jadi, tugas wartawan itu adalah menulis berita atau mencari berita. Tugas polisi adalah mencari pencuri. Nah, nyambung kan? Jadi jawabannya adalah C. Kemudian sebab akibat. Sebab titik dua akibat, sebab titik dua akibat, atau akibat titik dua sebab sama dengan akibat titik dua sebab. Jadi jangan dibalik ya. Kalau di sini sebab, kemudian titik duanya akibat, jangan langsung akibat di sini. Jadi harus seimbang ya, sebab pertamanya, kemudian akibat, lalu pertamanya sebab lagi, baru akibat, seperti itu ya. Atau akibat dulu, baru sebab, kemudian akibat lagi, baru sebab. Hujan mengakibatkan banjir, ya kan? Kemarau mengakibatkan apa? Apakah kemarau mengakibatkan berdebu? Belum tentu. Apakah kemarau mengakibatkan kekeringan? Bisa jadi. Apakah kemarau mengakibatkan berasap? Ini nggak bisa, nggak nyambung. Apakah kemarau mengakibatkan beracun? Apalagi yang ini. Kemarau mengakibatkan menyerap? Tidak ada hubungan. Jadi kemarau itu mengakibatkan kekeringan. Jadi kalau hujan besar mengakibatkan banjir, kemarau terus-menerus maka akan menyebabkan kekeringan. Abrasi disebabkan oleh empasan, ya kan? Ini akibat dulu, ini sebabnya. Jadi berbeda dengan soal ini ya. Tadi sebab akibat, maka ini akibat sebab. Abrasi disebabkan oleh empasan. Titik dua disebabkan oleh apa gitu. Nah, apakah serpihan disebabkan oleh potongan? Nggak nyambung. Rusak disebabkan oleh parah? Nggak nyambung juga. Reruntuhan disebabkan oleh penghancuran? Masuk akal. Kalau kita menghancurkan bangunan, maka akan timbul reruntuhan. Rayuan disebabkan oleh pujaan. Pujaan sama. Gempa disebabkan oleh bumi? Nggak nyambung juga. Jadi yang pas adalah reruntuhan disebabkan oleh penghancuran. Baik, selanjutnya adalah yang keenam, urutan. Urutan biasanya berkaitan dengan kata benda. Contohnya, Juni titik 2 Maret. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Maret dengan Juni. Nah, coba kita hitung ya. Berarti Maret ya, April, Mei, baru Juni. Nah, berarti Juni itu 2 bulan setelah Maret. Nah, itu ya poin bunyinya. Juni 2 bulan setelah Maret. Nah, cari yang 2 bulan setelah apa begitu. Nah, Mei ke Juli nggak ada hubungannya. Karena dari Mei, Juni, Juli hanya 1 bulan. Itu pun sebelumnya bukan setelahnya. Tadi kan setelahnya, Juni 2 bulan setelah Maret. Gelap terang, nggak ada hubungan. Minggu Kamis ini kan hari. Walaupun dia minggu ini 2 hari setelah Kamis. Karena Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Sekarang jam. Tidak ada setelah atau dua hari setelahnya atau 2 bulan setelahnya, nggak ada. Kalau Desember, September. Jadi September, Oktober, November, Desember. Nah ini baru pas. Desember itu 2 bulan setelah September. Yang ini juga mendekati, yang C ini Minggu Kamis, tapi karena sudah ada jawaban yang sama-sama bulannya, jadi yang pas adalah yang E ya. Baik, yang ketujuh adalah jenis. Biasanya jenis itu dari umum ke khusus, kemudian umum ke khusus, atau boleh juga khusus ke umum, khusus umum. Nah, contohnya adalah zebra titik 2 binatang. Apa nih? Coba buatkan kalimatnya nih kira-kira enaknya. Jadi zebra adalah salah satu jenis binatang. Jadi hubungannya adalah salah satu ya. Zebra adalah salah satu jenis binatang. Apakah anak salah satu jenis ibu? Tidak berhubungan. Kucing salah satu jenis tikus? Nggak nyambung. Kamar salah satu jenis rumah? Belum masuk. Kemudian pohon salah satu jenis jati? Juga nggak pas. Mawar adalah salah satu jenis bunga. Nah itu yang pas ya. Jadi zebra adalah salah satu jenis binatang, sementara mawar adalah salah satu jenis bunga. Jadi jawabannya adalah E ya.
Nah, sekarang adalah nomor 8, bagian ya. Biasanya kata benda, kemudian ada bagiannya. Sama dengan kata benda juga bagiannya. Jadi itu hubungannya. Contohnya, rumah bagiannya adalah atap. Jadi salah satu bagian rumahnya adalah atap. Kepala, salah satu bagian dari kepala adalah rambut. Oke ya. Jadi di kepala kita ada rambut, rumah kita ada atap. Seperti itu ya. Jadi jawabannya E. Kemudian yang nomor 9, ilmu. Biasanya kata benda titik 2 ilmu, kata benda titik 2 ilmu. Nah, contohnya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Ya kan? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Sama dengan titik-titik apa? Apakah suhu salah satu ilmu yang mempelajari tentang termometer? Tidak juga. Sepak bola salah satu ilmu yang mempelajari tentang lapangan? Nggak nyambung. Guru adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang pedagogi? Nggak juga. Teologi adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang agama. Nah, ini baru pas. Kalau hewan adalah salah satu yang mempelajari tentang zoologi. Bukan, zoologi inilah yang mempelajari tentang hewan. Seperti itu. Guru tadi juga bukan ilmu. Guru ini kan orang. Nah, ini adalah D. Baik, demikian terkait dengan tes analogi part 1, materi dan trik untuk menjawab analogi. Untuk pembahasan soal-soalnya boleh dilihat di part 2 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.